Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Kuswatiningsi dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai sebuah aplikasi dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh dosen Bapak Syafiq Rozat. Untuk aplikasinya sendiri, saya menggunakan model waterfall. Model ini biasa disebut sebagai Classic Life Cycle atau model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, dimulai dari proses perencanaan, pemodelan, pembangunan, dan penyebaran yang berujung pada dukungan terus-menerus untuk sebuah perangkat lunak yang utuh. Fase-fase dalam model waterfall. Yang pertama adalah tahapan analisis. Tahapan ini mengacu pada fenomena dan juga permasalahan yang terjadi dan mengapa sebuah aplikasi sangat penting untuk dibuat dalam mengatasi masalah atau fenomena tersebut. Yang kedua, tahapan desain. Tahapan ini mendesain sebuah sistem. Tidak hanya desain interface sistemnya saja yang dikembangkan, namun juga dikembangkan desain dari alur sistem tersebut, hingga bagaimana suatu sistem tersebut bisa bekerja, mulai dari tampilan awal, fungsi-fungsi tombol, hingga input dan output yang akan dihasilkan nantinya. Yang ketiga, tahapan pengkodean. Tahapan ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan oleh mereka yang mengerti bahasa pemrograman. Tujuannya adalah agar kode dan juga skrip dapat dimasukkan ke dalam desain sistem tersebut sehingga nantinya desain dari sistem tersebut bisa berjalan dengan lancar dan juga baik. Yang keempat, tahapan pengujian. Tahapan ini adalah tahapan yang dilakukan setelah pengkodean selesai. Tujuannya adalah untuk menguji apakah sebuah sistem bekerja dengan baik sebelum digunakan oleh user. Tahapan yang kelima adalah tahapan supporting. Tahapan ini mengacu pada update-update dari sebuah sistem, mungkin mengalami kerusakan, perbaikan terhadap sistem yang mengalami masalah dan kerusakan, serta penambahan fitur-fitur baru pada sistem tersebut. Tahapan supporting sangat ditentukan oleh kebutuhan dari user dan apakah sebuah sistem memiliki support yang baik, maka sistem tersebut akan berkembang dengan sangat baik. Kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama, memiliki proses yang urut, mulai dari analisa hingga support. Yang kedua, setiap proses memiliki spesifikasinya sendiri, sehingga sebuah sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang ketiga, setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, prosesnya cenderung panjang dan juga lama. Yang kedua, biayanya cenderung lebih mahal. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak riset. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode ini, pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototyping membantu dalam menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan, juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface. Kelebihan dari prototyping. Yang pertama, pelanggan mengetahui apa yang diperlukan sekaligus diharapkan. Yang kedua, mempunyai penentuan kebutuhan yang lebih mudah. Yang ketiga, waktunya relatif lebih singkat. Yang keempat, para pengembang mendapatkan masukan dari pelanggan saat melakukan prototyping. Yang kelima, setelah proyek selesai, Anda sebagai pengembang menjadi langganan. Yang keenam, mendapatkan bantuan dalam mengurangi keseluruhan biaya pengembangan. Yang ketujuh, mendapatkan tindakan kepuasan dari pelanggan lama maupun baru. Yang delapan, para pengembang menjadi lebih cepat mengenai perangkat yang diperlukan masa mendatang.
Yang kesembilan, mempersingkat waktu pengembangan. Untuk kekurangannya, yang pertama adalah dapat mengesampingkan alternatif dari pemecahan masalah. Yang kedua, tidak selamanya prototipe yang sudah dibuat dapat disesuaikan dengan mudah. Dan yang ketiga, dalam pemrosesan analisis dan perencanaan yang singkat. Contoh penggunaan prototyping. Yang pertama adalah paper prototype. Paper prototype atau kertas ini sangat efektif dalam menyampaikan ide umum kepada para pelanggan mengenai segala kepentingan dan mengenai tim pengembangan di awal proses prototipe tersebut. Masalahnya adalah berkurangnya penyempurnaan tergantung permintaan pelanggan dan kapasitasnya sangat terbatas. Paper prototype ini sangat sederhana sehingga tidak ada ketentuan mutlaknya. Yang kedua, low fidelity prototype. Dalam low fidelity prototype, user menggunakan ini sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan gambar lalu memilih sistem filenya sehingga hasilnya sesuai keinginan klien. Yang ketiga, high fidelity prototype. Dari kedua contoh sebelumnya, high fidelity prototype sangat berbeda dan mempunyai upaya dari awal memanfaatkan di masa yang akan mendatang serta menghasilkan ciptaan yang lebih baik. Sangat efisien dalam pengembangan dikarenakan tim bisa menyalin sekaligus menempel nilainya. Adanya desain yang berbasis JavaScript dengan penyeleksian CSS dan prosesnya sangat cepat. Metode dan tahapan prototype. Metode prototype ini harus Anda ketahui juga sebelum ke tahap selanjutnya. Anda memahami dulu pengertian prototype di metodenya. Metode prototype adalah metode dari pengembangan cepat. Dalam konsep ini menimbulkan ciri yang khas dan dari pengembangan user, pelanggan, dan prototipe tersebut dari proses awal pengembangan sampai akhir. Dalam metode prototype ada tahapan-tahapan sebagai pendukungnya. Tahapannya yang pertama adalah melakukan pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, proses pembangunan prototipe. Yang ketiga, melakukan proses evaluasi dalam prototipe. Yang keempat, membuat kode sistem ke dalam prototipe. Yang kelima, ada pengujian sistem di prototipe. Yang keenam, melakukan evaluasi sistem setelah pengujian. Yang terakhir adalah penggunaan sistem prototipe pada pelanggan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk pembuatan prototipe, ini pembuatan yang manual, saya menggunakan kertas, dan di sini saya menggunakan ballpoint untuk menggambarnya. Dan untuk penggunaan di balsamik, ini adalah tampilannya. Dan di dalam Adobe XD seperti ini. Kalau untuk di balsamik, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini dan untuk di Adobe XD tampilannya seperti ini. Kalau saya tampilkan akan seperti ini. Selanjutnya, apabila diklik materi, akan muncul materi seperti ini. Dan tugas, informasi, dan penilaian. Heuristic usability. Usability adalah kondisi di mana seseorang bisa dengan mudah menggunakan sebuah alat atau objek tertentu buatan manusia untuk dapat mencapai suatu tujuan. Alat atau